Pernahkah Anda mendengar tentang ilmu yang bisa menyakiti seseorang dari jauh tanpa menyentuhnya sama sekali? Praktik gelap yang tak mengenal batas negara maupun budaya. Sebuah ilmu yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Ilmu yang konon telah digunakan sejak zaman kuno untuk membalaskan dendam dan melepaskan hasrat tersembunyi. Ilmu santet dikenal dalam banyak bentuk di seluruh dunia. Di Indonesia, praktik ini begitu terkenal dan dipercaya menjadi bagian dari kebudayaan tradisional, terutama di daerah-daerah seperti Jawa, Bali, dan Kalimantan. Santet atau guna-guna sering digunakan untuk mengirimkan penyakit misterius, mengacaukan pikiran seseorang, atau bahkan mendatangkan kematian dengan cara-cara yang tak kasat mata. Praktik ilmu santet di Indonesia biasanya melibatkan bantuan dukun dan benda-benda yang dipercaya memiliki energi mistis, seperti tanah kuburan, jarum, paku, atau barang pribadi korban. Tanah kuburan sering digunakan karena diyakini memiliki energi kuat yang dapat ditanam di sekitar rumah korban atau dikirimkan secara mistis. Dukun juga menggunakan jarum atau paku yang dimasukkan ke boneka atau media lain sebagai simbol rasa sakit yang ditujukan kepada korban. Selain itu, barang pribadi korban seperti rambut atau pakaian sering dipakai untuk memperkuat efek santet dengan menjalin koneksi mistis langsung dengan korban. Indonesia bukan satu-satunya yang mengenal ilmu hitam ini. Praktik ilmu hitam voodoo di Haiti melibatkan penggunaan boneka yang dibuat dari kain atau tanah liat dan disesuaikan dengan detail pribadi korban, seperti rambut atau pakaian, untuk menciptakan hubungan mistis. Dukun menusukkan jarum pada bagian-bagian tertentu boneka untuk menimbulkan rasa sakit di tubuh korban. Proses ini diperkuat dengan mantra-mantra khusus dan persembahan, termasuk darah hewan, untuk memanggil roh-roh agar memenuhi keinginan dukun. Pada abad pertengahan di Eropa, praktik ilmu sihir dilakukan oleh para penyihir yang dianggap memiliki kekuatan supranatural dan berbahaya. Mereka menggunakan berbagai metode untuk mencelakai korban, seperti mantra kutukan yang diucapkan sambil memegang boneka lilin atau benda yang terkait dengan korban. Ramuan sihir juga menjadi bagian dari praktik ini, di mana racun dari tumbuhan atau hewan tertentu dicampurkan dalam makanan atau minuman korban untuk menyebabkan rasa sakit atau bahkan kematian. Selain itu, perangkap tulah berupa tulang hewan atau tengkorak diletakkan di sekitar rumah korban untuk membawa kesialan atau nasib buruk. Di Amerika Latin, ilmu hitam dikenal sebagai brujeria atau curanderismo, menggabungkan kepercayaan Katolik dan tradisi lokal. Praktiknya mencakup shadow casting, di mana bayangan korban dibuat menggunakan lilin sebagai media untuk menimbulkan rasa sakit atau memasukkan roh jahat. Penggunaan ramuan dari tumbuhan beracun yang dicampur dalam makanan atau minuman korban untuk menyalurkan energi negatif, dan pemanfaatan boneka lilin yang dimantrai lalu dibakar atau diikat untuk menciptakan perasaan takut dan terpenjara bagi korban. Di Jepang, ilmu kutukan dikenal sebagai Ushi no Kokumairi, dilakukan antara pukul 1-3 dini hari di kuil Shinto yang diyakini paling efektif untuk sihir gelap. Praktiknya melibatkan boneka jerami yang mewakili korban, dipaku pada pohon suci dengan paku dan palu, di mana setiap paku dipercaya menciptakan rasa sakit pada tubuh korban di bagian yang sama. Jika memungkinkan, pelaku juga menambahkan barang pribadi korban,
seperti rambut atau pakaian pada boneka tersebut untuk memperkuat efek kutukan. Setiap budaya memiliki cara medianya sendiri, namun tujuannya tetap sama, menghancurkan target dari jauh. Tapi apa yang membuat ilmu santet begitu ditakuti? Beberapa percaya bahwa kekuatan santet ini bukan hanya mitos, melainkan nyata dan berbahaya. Kisah-kisah mengerikan mengelilingi ilmu ini. Mereka yang terkena santet konon akan merasakan penderitaan tak berujung, sakit yang datang tanpa sebab medis, mimpi buruk yang terus berulang, hingga perubahan drastis pada kesehatan mental dan fisik. Apakah santet hanya sebatas sugesti atau memang ada kekuatan supranatural yang tak bisa dijelaskan oleh logika? Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa penderitaan yang dialami korban adalah hasil dari sugesti kuat yang merasuki pikiran. Namun, bagaimana menjelaskan kasus di mana korban mengalami kerusakan fisik tanpa alasan medis yang jelas? Percaya atau tidak, ilmu santet tetap menjadi salah satu misteri paling kelam di dunia. Ilmu ini terus beradaptasi, bertahan, dan menakutkan. Apakah Anda berani mengeksplorasi lebih jauh? Siapa tahu, rahasia dari dunia santet ini ada lebih dekat dari yang Anda bayangkan.